Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan belajar singkat tentang membuat project di IntelliJ IDEA. Kita akan membuat project Java menggunakan IntelliJ IDEA. Jadi caranya mudah, kita bisa membuka IntelliJ IDEA terlebih dahulu. Kemudian pilih di sini New Project. Kemudian kita beri nama projectnya, misalnya kita beri namanya project Java pertama. Kemudian di sini jangan lupa pilih Java ya. Jadi kalau kita mau bikin pakai program Java pakai Java, kalau mau pakai Kotlin juga di sini. Kalau mau pakai Java FX pilih yang pilihan Java FX juga. Saya pilih Java. Kemudian yang di sini ada locationnya, ini tempat di mana nanti file project saya tersimpan. Kemudian ada build-nya nih, pakai IntelliJ IDEA atau Maven atau Gradle. Saya gunakan IntelliJ IDEA, IntelliJ ya. Kemudian JDK-nya, kalau misalnya teman-teman punya beberapa opsi JDK yang terinstall bisa pilih di sini. Saya gunakan JDK 23. Pilihan lain ada Advanced Setting, saya tidak gunakan dulu. Tapi teman-teman boleh ganti nih kalau teman-teman mau ganti namanya ya. Saya tidak gunakan, kemudian saya langsung create saja. Oke, pada saat pertama terbuka projectnya seperti ini. Cukup sederhana, kita diberikan sebuah kelas main ya. Sebuah kelas main. Ini susunan direktorinya. Teman-teman boleh ganti-ganti, boleh menyesuaikan diri dengan environment di IntelliJ IDEA. Ini ada pilihan, ada project, ada package, kemudian ada tampilan project files. Kalau kita mulai dari file-filenya. Jadi sebenarnya ini yang terlihat filenya saja. Kalau di project biasanya tampilannya jadi beda. Ada beberapa file yang tadi tidak terlihat jadi terlihat juga ya. Begitu pula sebaliknya nanti kalau kita pakai operasi file. Biasanya tidak terlihat di project tapi di file terlihat. Teman-teman bisa coba biasakan diri dengan environment IntelliJ IDEA-nya. Kemudian ya ini ada strukturnya, struktur filenya. Ini bisa menjadi gambaran struktur kelas ya. Jadi kalau di sini ada nama kelasnya adalah main, kemudian di dalamnya ada method main. Jadi teman-teman kalau di Java harus bisa bedakan penulisan main seperti ini dengan main seperti ini. Sama-sama bacanya main, tapi yang di atas ini pakai huruf kapital main, yang di bawah main pakai main ya, sama-sama main. Yang di bawah pakai huruf M-nya huruf kecil. Yang di atas ini adalah nama kelas. Kemudian yang di bawah ini adalah nama metodenya ya. Ini strukturnya. Pilihan-pilihan lainnya bisa teman-teman lihat di sini ada menu file, edit, view, kode. Kemudian ada tools, window. Kemudian ada file di sini. Oke. Mungkin itu saja dulu sementara. Kita coba run ya. Jadi walaupun saya rubah apa-apa di sini, saya bisa klik kanan di sini. Kemudian run file. Saya klik kanan di sini ya, di kodenya. Kemudian run file. Bisa dengan cara itu atau pilih ini yang run. Lakukan settingan dulu ke current file, kemudian run. Klik tombol segitiga yang hijau ini. Tapi saya mungkin lebih sering, kalau teman-teman ikuti tutorial saya lebih sering klik kanan run file di sini, kemudian klik run file. Oke. Untuk outputnya bisa kita lihat di sini. Ini outputnya. Jadi program yang ini tadi, yang di main ini, outputnya adalah di sini. Cukup sederhana. Jadi ini buat project sampai sini selesai. Kemudian kalau teman-teman mau bikin kelas lagi, bisa klik kanan di src-nya ini, klik kanan, new class. Misalnya kasih nama kelasnya latihan. Kita kasih nama latihan 01 misalnya, kelas. Nah, ini kalau seperti ini, coba teman-teman klik kanan run seperti tadi. Tidak ada ya. Ini tidak bisa di run. Kenapa tidak bisa di run? Ini saya klik kanan, bagaimanapun caranya tidak bisa di run. Karena dia sebenarnya ini kelas, tapi dia bukan merupakan, kalau di Java bukan kelas program ya. Kalau dia mau disebut sebagai program harus ada method namanya method main. Ya, seperti yang tadi ini, yang ini. Method main. Jadi coba kita tulis. Cara tulisnya itu sederhana, bisa langsung tulis main di sini.
terus tab, selesai. Atau teman-teman kalau di NetBeans kalau bisa, kalau tidak salah pakai PSVM gitu ya. Coba tab, ya mau juga ya. Jadi bisa pakai main, terus tab atau PSVM tab begitu. Atau kalau teman-teman expert begitu biar ditulis langsung juga bisa ya. Public static void main buka kurung begitu string kurung siku baru arg. Oke, buka kurung rawal. Ini jadi metodenya sama seperti tadi. Karena dia sudah punya metode main, coba kita klik kanan sekarang. Ya, dia bisa di run ya. Tadi sebelum ada metode mainnya tidak bisa di run seperti ini. Dia bisa di run tapi hasil runnya kosong. Karena memang kita belum menuliskan apa-apa di dalamnya. Jadi kita bahas sedikit dulu tentang metode main ya. Ini adalah metode main yang kalau dia ada metode mainnya bisa disebut sebagai program Java. Kalau tidak ada cuman kelas saja, kelas yang bukan program. Coba saya hapus, klik kanan. Tidak ada ya. Oke. Kemudian tadi cara tulis metode mainnya ada macam-macam, bisa pakai PSVM tab atau tulis ketik main baru tab. Kemudian kita putar-putar di sini dulu supaya kita terbiasa. Jadi ini juga bisa dibolak-balik ya. Kalau misalnya teman-teman mau tulis statiknya di depan bisa, static public void bisa. Main. Tapi ini tidak boleh ditukar. Kalau ini taruh di depan error dia. Tidak bisa ya. Nah, nanti kita bahas di pembahasan berikutnya tentang kelas dan method. Jadi ini ada cara tulisnya. Yang di depan ini dua ini disebut sebagai modifier. Yang public ini disebut sebagai salah satu dari modifier visibilitas. Selain public ada private, ada protected, ada juga default. Kemudian static ini juga modifier, ada yang static, ada yang non static. Kalau tidak ditulis berarti dia adalah non static ya. Ada juga final. Jadi ini bisa dibuat balik karena sama-sama modifier statusnya ya. Kemudian di dalam ini ada variabel bertipe string, ini variabelnya args bertipe array string. Jadi dia kalau ada kurung sikunya ini adalah array string. Nama variabelnya ada args. Ini boleh diganti tidak? Boleh ya. Ini boleh diganti sebenarnya. Teman-teman boleh ganti dengan kata misalnya vosalgo. Coba kita run. Saya sudah rubah tadi, bukan default lagi ya. Tapi coba saya run. Oke, bisa ya, aman. Ini tidak terlalu penting sebenarnya. Cuman kalau teman-teman tahu berarti itu menandakan bahwa teman-teman paham sebenarnya cara tulisnya seperti apa. Oke, kemudian kita buat program sederhana dulu. Menampilkan teks hello world di Java. Jadi kita buat method main, kemudian tulis hello world di Java. Ini kalau kita belum terbiasa sepertinya kodenya panjang, tapi sebenarnya tidak panjang juga ya. Kalau mau tuliskan hello world seperti ini, system .out .print, terus tulis di situ misalnya halo dunia. Halo dunia. Jadi programmer itu senantiasa menyapa dunia ya. Hello world. Coba kita klik kanan run file. Ya sederhana. Ini tertulis halo dunia. Sesederhana ini. Panjang ya. Kalau di program lain mungkin di Python hanya tulis print saja terus halo dunia. Jadi itu relatif sebenarnya teman-teman. Teman-teman bisa ini sebut panjang atau bisa juga ini singkat kan, karena sebenarnya kalau teman-teman tahu triknya kan juga bisa jadi singkat ya. Teman-teman bisa tulis shout saja di sini, terus tab, terus tulis halo dunia. Halo dunia kan. Ini kan sedikit juga jadinya. Jadi hanya masalah relatif saja itu panjang dan pendek. Kadang-kadang kode yang ditulis panjang begini kelihatannya lebih rumit, tapi sebenarnya lebih mudah dipahami untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, kita bahas halo dunianya. Jadi di Java mau tulis halo dunia saya serepot ini ya. Di sini ada bagian-bagiannya. Kalau kita mau tulis halo dunia di Java, kita butuh sebuah kelas namanya system. Ini nama kelasnya system ya. Di dalam sistem itu ada method print. Coba kita lihat dulu ini apa ini. Ya system. Kemudian ini ada sebuah variabel namanya out ya. System out print.
Jadi kita bisa lihat kelas ini kelas orang buat juga, dibuat oleh JDK, sudah disiapkan. Ada kelas namanya sistem ya, public final class namanya sistem. Di dalamnya ini ada konstruktor, ada variable in, ada variable out. Ini ada variable out juga. Dan ternyata out ini adalah sebuah objek dari kelas print stream juga. Ada kelas juga lagi namanya print stream. Jadi panjang kisahnya. Kalau teman-teman lihat juga mungkin di bahasa program lain cukup menuliskan print, itu sebenarnya juga ada kelas yang bekerja di belakangnya. Cuman kita dipermudah, jadi terlihat magic bagi kita, tapi sebenarnya tidak se-magic itu juga. Karena konsepnya di semua bahasa program sama sebenarnya. Bagaimana dia menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Oke, baik. Jadi kita menuliskan halo dunia seperti ini. Sederhana sekali dan hasilnya juga sederhana. Cukup repot menuliskan sebanyak ini hanya untuk menuliskan halo dunia. Tapi ini baru awalnya teman-teman. Teman-teman mungkin akan bermimpi untuk membuat sesuatu yang besar. Tahan dulu, perkuat dulu fondasinya. Jadi saya percaya bahwa fondasi atau pemahaman fundamental itu adalah sebuah kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman kalau mau melakukan inovasi. Sangat sulit rasanya teman-teman mau melakukan inovasi kalau fundamentalnya lemah. Akan mudah terombang-ambing. Tapi kalau teman-teman punya pemahaman fundamental yang kuat di pemrograman, teman-teman bisa melakukan inovasi. Bahkan diganti pun bahasa programnya, teman-teman tetap akan mudah menyesuaikan. Tapi kalau tidak punya pemahaman fundamental yang kuat, teman-teman hanya paham kulit-kulitnya saja, itu gampang terombang-ambing. Mungkin teman-teman pernah lihat programmer besar mungkin. Kok mudah sekali mereka pindah bahasa program. Mudah sekali belajar bahasa program baru. Sebenarnya bukan mudah, tapi mereka sudah punya pemahaman fundamental yang kuat di sebuah bahasa program. Jadi ketika diminta untuk pindah bahasa program pun itu tidak sulit bagi mereka. Jadi itu motivasi dari saya. Mari perkuat fundamental dulu di awal. Jangan langsung cepat bosan ya. Baru hari pertama belajar Hello World bosan. Insya Allah kita akan membahas lagi pembahasan yang lebih mendalam. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.